Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di malam hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan dan kasih setia-Mu Bapa yang menyertai hidup kami. Bapa tetap menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami. Firman-Mu yang akan menjadi pelita dan penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 15 dan 16. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Judul renungan pada malam hari ini adalah bijaksana dalam bertindak. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan. Pada suatu ketika, seorang kawan dari Charles R. Swindoll, seorang dokter di Fullerton, merawat seorang perempuan berusia sekitar 85 tahun yang keadaannya cukup baik. Perempuan lansia itu gemar berolahraga setiap hari, entah itu jalan cepat atau jogging. Walaupun kesehatannya baik, dokter ini mencemaskan perempuan itu. Ia memperingatkan perempuan itu agar tidak menggunakan tenaga secara berlebihan. Perempuan itu menuruti nasihat dokternya dan menghentikan sebagian besar aktivitasnya. Beberapa bulan kemudian, sang dokter menghadiri kebaktian pemakaman perempuan tersebut. Di kemudian hari, dokter itu berkata kepada Swindoll, "Cak, rasanya saya ingin memotong lidah saya karena pernah menyuruhnya berhati-hati dan tidak menggunakan tenaga secara berlebihan. Rasanya saya tidak akan memberikan nasihat seperti itu lagi, terutama kepada para lansia yang sedang menikmati hidup mereka seperti perempuan itu." Dalam kehidupan sekuler dan dunia nyata, emas adalah salah satu standar yang menjadi acuan tentang nilai kekayaan. Nilai emas sebagai barang berharga sering dijadikan referensi untuk menjadi patokan nilai sesuatu barang pada kurun waktu tertentu. Dengan mengingat nilai emas yang stabil, tak heran jika ada banyak orang yang menjadikan emas sebagai investasi. Namun penulis Amsal mau mengingatkan pembacanya bahwa emas dan permata yang banyak itu tidak bisa mengalahkan bibir yang berpengetahuan. Dengan tegas, Amsal menyatakan bahwa yang paling berharga adalah bibir yang berpengetahuan, bukan emas dan permata yang banyak. Karena bibir yang berpengetahuan akan menjadikan pribadi setiap orang yang memilikinya menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Setiap perkataan yang keluar daripadanya merupakan kata-kata yang dapat memberikan motivasi, ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan. Sudahkah kata-kata yang keluar dari bibir Anda merupakan kata-kata yang membangun orang lain atau sebaliknya? Manakah yang akan Anda pilih, emas dan permata atau bibir yang berpengetahuan? Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur Bapa atas kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami betapa pentingnya memiliki bibir yang penuh dengan pengetahuan. Sehingga kami tidak salah di dalam berkata-kata. Berikanlah bibir yang berpengetahuan bagi kami Bapa. Karena kami mau hidup menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Bapa yang baik, hamba berdoa saat ini bagi pendengar channel ini dimanapun kami berada. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan kepada umat-Mu yang sedang menghadapi begitu banyak pergumulan dan kesulitan di dalam menjalani hidup mereka. Bagi mereka yang sedang berjuang dengan pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan rumah tangganya, kiranya Bapa memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka, sehingga dengan pertolongan-Mu, anak-anak-Mu dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami akan segera beristirahat malam hari ini. Kiranya Bapa menyertai dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.